Kali ini aku dan Bro Omen kembali ke acara IMS 2024 di G-Expo Kemayoran. Dan kebetulan kami lagi mampir di boothnya Honda. Bro Omen lagi sibuk banget melihat unit-unit Honda yang lagi dia review. Dan tanpa disangka-sangka kita mendapatkan kesempatan emas untuk mereview salah satu MotoGP-nya Honda nih. Perlu kalian tahu, ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi aku dan Bro Omen melihat MotoGP secara langsung dan sedekat ini. Dan di konten kali ini aku dan Bro Omen akan mengulik MotoGP Honda RC213V, yang dimana terjadi perubahan livery Repsol pada MotoGP Honda RC213V ini kawan-kawan. Gak cuma itu, aku dan Bro Omen benar-benar dimbanjakan oleh motor-motor pembalap prestasi dari Honda di booth Honda IMS 2024 G-Expo Kemayoran ini. Jadi jangan sampai kalian skip kontennya. Support terus Bro Rizky sampai tembus 1 juta subscriber. Selamat menonton dan jangan lupa di like ya. Oke, di belakang gue ini spesial banget. Honda menghadirkan versi MotoGP-nya. Tapi ini prototype kayaknya. Atau prototype? Gue gak tahu. Nah, ini adalah Honda RC213V ya kawan-kawan ya. Jadi susah memang nyebutnya kan. Tapi gila guys, ini gue baru pertama kali ngelihat MotoGP di depan gue. Walaupun prototype mungkin ya, tapi gue nggak expect banget kalau ternyata semahal ini cuy. Bayangkan, ini katanya motor ini harganya 5 miliar kata Omen gitu loh. Nah, sepertinya apa aja ya? Yuk lanjut, mending kita tanya Omen aja guys. Oke kawan-kawan, sekarang Bro Rizky dan Bro Omen udah ada di booth Honda dan kita ngelihat MotoGP Pak? MotoGP Pak. Lihat, sepertinya Honda kehilangan jiwanya yang selama udah berpuluh-puluh tahun kayaknya. Dengan putih, orange yang mendominasi masih, dan sekarang ada merahnya cuy. Ya. Dan biasanya ciri khas dari Honda dulu itu velgnya kan orange Pak. Sekarang hitam. Nah itu kan salah satu yang mencolok di motor terbaru ini sih. Dan ini sepertinya warnanya memang benar-benar diubah. Repsol tadinya benar-benar mendominasi, sekarang jadi Repsol kecil ya. Di bawah dan di ujung doang. Ya. Dan di bawah sih ya, benar ya. Tapi pas gue lihat motor ini Pak, luar biasa Pak. Kebayang nggak kalau Bapak punya motor ini Pak? Jalan-jalan di pinggir jalan Pak? Wah, nggak kebayang Pak, karena ini benar-benar spek balap. Jadi spek balap ya Pak? Perawatannya pun luar biasa intens. Gile. Untuk sembarangan. Pengeremannya Pak, lihat karbon punya Pak. Piringan cakramnya. All-in-nya udah all-in yang tertinggi Pak. Brembo-nya udah Brembo yang nikel itu kayaknya ya, Pak. Udah nggak tahu Pak. RN, pokoknya ini spek tinggi semua Pak. Spek tinggi semua. Spek balap semua. Dari master rem yang harusnya Brembo yang mahal itu. Dan kira-kira kalau motor ini dijual Pak, berapa Pak harganya Pak kira-kira Pak? Ya Honda buktinya waktu itu sempat menjual kan. Yang masih Repsol banget 2015 kalau nggak salah. 5 miliar. 5 miliar untuk dapetin motor seperti ini Pak ya. Itu masih kasarnya. Bahkan bisa lebih. Benar, karena ini kolektor item yang dijual Honda sempat waktu itu kan limited. Dan itu pun non street legal. Waduh. Benar-benar circuit only. Wah. Race only Pak. Race only. Bayangin ngeluarin uang 5 miliar. Nggak boleh dipakai. Yang tidak boleh pakai jalanan. Aduh, bayangin cuma buat track doang. Gila, itu dapat H2 berapa Pak? Nggak tahu, pakainya lebih dari 10 kayaknya Pak. 10 aja 8M. Bener. Berarti ya 5 lah. 5 H2 guys buat dapetin motor ini. Gile. Tapi kalau misalkan kita lihat MotoGP itu memang punya karakteristik Mas ya. Ya. Racing looks-nya yang benar-benar beda. Tapi sekarang body MotoGP itu emang bentuknya udah aneh ya. Benar, gua personal sih emang kurang suka ya. Dengan penambahan yang luar biasa. Menurut gua mengganggu, cuman emang kita melihat ini adalah motor prototipe yang diperuntukkan untuk balap Pak. Jadi memaksa mereka untuk menunjukkan, membuahkan penemuan terbaru supaya motornya bisa ringan, kencang dan aerodinamis. Benar. Nah itu jadi kawan-kawan. Jadi ya kita emang harus melek. Kita nih, kayak gua nih personal nggak suka motoristik misalnya. Kita harus melek, benar-benar harus menerima. Ya lu bandingin aja nih Pak, motor ini dibandingin tahun 2014 ke bawah. Wah, itu benar-benar motor yang luar biasa. Belum banyak regulasi, masih pure bukan teknologi skill. Jadi nggak ada namanya teknologi terbaru. Ini Pak, kalau ini nggak ada, ini bokong ini isinya juga kagak tahu isinya apa Pak. Ya, makanya sekarang udah benar-benar pure teknologi. Benar-benar emang pure teknologi. Dan pembalap pun dipaksa untuk beradaptasi. Nah, kayaknya untuk nyimpen air minum nih Pak. Iya, pakainya kan buat kayak Emon ada air minum Pak cuma. Jadi itu kawan-kawan MotoGP ya. Jadi kita udah benar-benar keliling IMS hari ini. Ya pokoknya kita hari ini tuh benar-benar keliling cuma ke motor-motor sportnya ya. Karena sesuai dengan darah kita, darah sport gitu loh.
Oke guys, sekarang kita lagi ada booth Honda lagi. Nah, di depan kita ini ada CBR 600 RR nih Pak. Ya. Nah, menurut lo untuk bodi CBR 600 RR yang lo suka, yang model ini apa yang model kayak gua Pak? Nggak ada yang gue suka sih Pak. Oh, nggak ada yang suka. Oke kawan-kawan, jadi gitu aja konten kali ini. Terima kasih udah nonton. Nanya. Iya. Mana? Oh boleh ya. Oke, gua gabung join. Pak, Nah ini Pak, CB Neo Pak. saya Boneo baru ini. Iya Pak. Wah, ini yang 4 silinder ya? Iya. Fangke. Iya. Ini 4 silinder ini mah Pak. Wah Pak, ini CB Neo Pak. 650R Pak. Ya, gimana lanjut lagi? Oke Pak, jadi kalau Bapak lihat CBR 600 itu kayak mana Pak? Ya, jadul sih Pak. Jadul ya Pak? Kenapa bodinya masih kayak gini? Kenapanya masih dibokong gitu loh? Nah, jadi Omen tuh emang kurang suka sama knalpot yang dibokong. Iya benar. Gua kayak menurut gua itu knalpot zaman Kapan? era 2000-an lah. Oke, jadi udah gitu aja kontennya kali ini kawan-kawan. Terima kasih Omen. Gak cuma melihat motorsport, kali ini Honda mengumumkan kalau mereka akan merilis motor listrik terbaru. Perkenalkan Honda EV SCE. Ini adalah motor listrik yang nantinya akan menggantikan motor di dunia peradaban abad 21. Berbicara tentang motor listrik, aku ingin bertanya kepada kalian semua. Kira-kira apakah motor listrik menjadi jawaban dan solusi bagi semuanya nih? Semua pabrikan kendaraan bermotor lagi gencar-gencarnya untuk menciptakan motor listrik yang benar-benar efisien dan juga ramah lingkungan. Dan aku punya opini pribadi tentang motor listrik. Disimak ya. Lagi-lagi Honda mengeluarkan motor listrik tipe tertingginya dari IM1. Baru aja kemarin Honda ngeluarin IM1, sekarang ngeluarin lagi EV ya guys ya. Tapi ini yang SCE. Wow, ini gue belum tahu harganya berapa, tapi ini masih konsep. Kalau dari bentuk sendiri gue cukup suka sama bentuknya karena futuristik banget. Yang pastinya mungkin harganya bakal lebih mahal. Dan juga untuk peleknya itu luar biasa cakep parah. Bener-bener kayak di masa depan banget motornya. Apalagi bagian belakangnya. Kelihatannya sih kayak nggak tahu ya, nggak bisa ketebak juga lampunya. Tapi kalau dari bentuknya LED parah cuy. Dan juga gue suka banget sama list lampu di bagian sisi sebelah kiri dari mesinnya lah ya kalau kita bilang ya. Dari ya rotasinya ya, gue kagak tahu namanya apa tapi cakep banget. Terus untuk warnanya sendiri cuy, ini warnanya tuh kayak putih lembayung ya. Jadi memang indah banget dilihat. Dan juga motornya itu bener-bener ya konsep futuristik dan minimalis gitu. Tapi kalau dilihat dari bagian dashboard depan, ini gue nggak lihat di mana lokasi tepat naruh spionnya. Itu sih pertanyaan gue. Tapi karena ini mungkin masih konsep, jadi ya masih kasar banget lah gitu. Tapi kalau untuk dari segi bentuk, ini udah oke banget. Apalagi dari pelek depan belakang gue suka banget. Ya pokoknya kan kalau dari Mdo Rizky untuk motor yang listrik satu ini lebih baik sih bentuknya daripada IM1. Nggak tahu kenapa, tapi bentuknya si SC ini cakep dan manis gitu. Dan juga dari jok belakang, joknya juga itu kayaknya lebih lebar daripada si IM1 ini. Tapi gue masih mantengin terus sih motor yang satu ini untuk lebih keluar spesifikasinya lebih jelas. Karena ini masih konsep parah ya guys. Jadi Mdo Rizky masih belum tahu apapun. Tapi good job buat Honda. Ya kedepannya semoga ya motor listrik harganya mungkin jauh bisa lebih terjangkau lah. Karena sekarang ini motor listrik bener-bener harganya luar biasa kawan-kawan. Orang tuh masih mikir-mikir buat beli motor listrik. Karena dengan harga 40 juta, 50 juta, 60 juta, bahkan sampai 100 juta, lu baru bisa dapat motor listrik yang ya cuma range-nya 100 kilo, terus range-nya 90 kilo gitu. Orang tuh masih mikir gitu. Ya oke sih kalau pajaknya murah gitu, tapi orang tuh terjangkau dengan pertama di daerah itu mikir kalau ada motor listrik gitu. Terus ya kalau misalkan di kota sih oke masih ada gitu. Cuma kalau misalkan dari daerah orang tuh kadang-kadang mikir gitu kayak aduh bisa nggak ya gitu. Nah itu sih. Tapi kalau untuk yang ini konsepnya bagus, Mdo Rizky suka. Ya semoga kedepannya konsepnya akan tetap seperti ini sih. Karena konsep itu bisa berubah-berubah guys. Bisa jadi lampunya nanti berubah atau apa ya kita nggak tahu. Tapi good job buat Honda, mantap Dragon.
Motor listrik memang terkadang menjadi solusi untuk mengurangi polusi. Tapi ini bagai menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru. Untuk masa sekarang, motor listrik benar-benar masih belum efisien, di mana harganya masih berbeda jauh dengan harga motor berbahan bakar fosil. Ditambah lagi lamanya waktu proses pengecasan berbeda dengan motor yang berbahan bakar bensin. Kalau aku sendiri lebih senang dengan motor yang berbahan bakar bensin karena masih ada suaranya, alias tidak bikin ngantuk. Oke, jadi gitu aja konten kali ini. Kita udah keliling IMS. Dari jam berapa Pak kita Pak? Dari pagi Pak, baru buka. Ya, dari buka sampai tutup ya jam 9. Kita benar-benar keliling, pokoknya luar biasa ya. Benar-benar memaksimalkan waktu yang ada dan kesempatan yang ada sih Pak. Benar-benar ngabisin peluru lah, sisa-sisa peluru kita di sini gitu. Bener-bener. Jadi gimana Pak setelah Bapak ke IMS hari ini Pak? Ya sangat-sangat sangat-sangat luar biasa sih, seru sih Pak. Seru ya? Karena benar-benar selain kita bisa bernostalgia ya kan, kita bisa melihat-lihat nih motor listrik yang sedang mendominasi setengah Dari booth acara IMS ini luar biasa sekali. Kayaknya kita bentar lagi akan berpindah ini sepertinya Pak. Kayaknya motor-motor konvensional bakal hilang lama-lama. Iya, ketar-ketir ini kayaknya. Tetap, Pak. Cuman Kayaknya tetap kita pecinta fosil kita Pak. Kan fosil lah, minimal berbau dan berbunyi lah. Minimal bising lah bos. Minimal bising lah bos, senggol tuh. Jadi inilah yang mungkin Bromen pernah nggak di Bandar Lampung ada acara IMS? Wah nggak pernah Pak. Berarti baru kali ini kita memang ya lu pindah kan? Iya. Maksudnya lu udah pindah dan lu akhirnya bisa merasakan IMS. Bener, momennya itu nggak lama dari gue pindah gitu loh Pak. Wah Oke. bener. Ini adalah hal yang gue cari, salah satu yang gue cari di Jakarta Pak. Nah, ya kan? Biasanya kita kalau dulu nih, wah oke, udah mau pulang nanti sampai Merak malam nih, sampai Merak ya kan, biasanya gitu kan. Bener gupak kan, Gupak. kita udah pulang, kita udah perjalanan nih sebenarnya, tapi Iya. sekarang tenang. Tenang, karena cuma 1 jam doang gitu Jam kan. doang, 1 jam doang gitu loh. Oke, makasih Pak udah masuk frame Sama-sama. konten Blowreski. Thank you Sama-sama. banget. Semoganya nanti kita ada acara lagi, kita Siap. bisa. Pokoknya nanti Gias Pak abis ini Pak biasanya. Oh ya, Gias abis itu Imhex. Wuh, Nah, 2 nggak sabar event itu ini. Pak yang harus lu hadirin Pak. bener, siap-siap insya Allah. Disitulah Bapak kalau bisa nyari ya kerja sama relasi Pak. Iya. Kita kerja Pak. Bismillah. Oke, ya udah. Jadi gitu aja konten kali ini. Thank you banget buat Honda udah ngundang Blowreski dan Bro Omen. Ya, thank you banget, Bisa Honda. datang langsung ke acara IMS Ya. dan bisa melihat motor-motor yang ada di Honda dan juga motor listrik Honda yang terbaru. Benar. Gila, thank you banget buat Mbak Siska, thank you semuanya. Honda, ya we love Honda lah. Oke, ya minimal maksimal Honda lah. One hole. Ya, Masih. ya hashtag cari aman. All I need is better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days.